Hai teman-teman, saya Rani Alicia dan teman saya Amia Nuradinda. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai konsep dasar matriks dan inverse matriks. Yang pertama adalah konsep dasar matriks. Matriks merupakan susunan kelompok bilangan dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang atau persegi yang diatur berdasarkan baris dan kolom dan diletakkan di antara dua tanda kurung. Di sini terdapat contoh matriks yang sebelumnya sudah kita lihat. Ada matriks 2x2, matriks 3x3, dan dua contoh lainnya. Ukuran atau ordo matriks diberikan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom yang dikandungnya. Selanjutnya ada sifat aritmatika pada matriks. Mari kita asumsikan bahwa ukuran matriks sedemikian rupa sehingga operasi aritmatika yang berlaku pada matriks adalah sebagai berikut. Seperti yang kita lihat, di sini ada beberapa sifat aritmatika. Sifat-sifat tersebut terdiri atas sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distribusi. Yang pertama kita membahas asosiasi pada perkalian matriks. Sebagai contoh, hukum asosiatif pada perkalian matriks yaitu terdapat matriks A, B, C. Matriks AB itu hasilnya elemen baris pertamanya 85, elemen baris keduanya 20, 13, elemen baris ketiganya 21. Dan BC, jika dikalikan hasilnya elemen baris pertamanya adalah 10, 9, elemen baris keduanya adalah 4, 3. Yang pertama kita mengalihkan AB dulu baru dikalikan dengan C, menghasilkan hasil barisan elemen barisan pertama yaitu 18 dan 15, elemen baris kedua yaitu 46, 39, dan elemen baris ketiga adalah 4 dan 3. Lalu kita menguji dengan mengalihkan BC dulu. Lalu setelah itu dikalikan dengan A, didapat hasilnya sama dengan yang atas yaitu elemen baris pertama adalah 18, 15, elemen baris kedua adalah 46, 39, dan elemen baris ketiga adalah 4, 3. Jadi teorema asosiasi pada matriks yaitu AB dikali C sama dengan A dikali dengan BC. Namun, dalam aritmatika matriks AB sama dengan BA bisa saja gagal karena beberapa alasan berikut. AB mungkin bisa ditentukan namun BA tidak. Lalu, AB dan BA dapat ditentukan tetapi keduanya mungkin memiliki ukuran berbeda. Dan yang terakhir adalah AB dan BA mungkin sama dan memiliki ukuran yang sama, tetapi hasil perkalian keduanya berbeda. Selanjutnya ada matriks 0. Matriks 0 di sini adalah suatu matriks yang semua elemennya mempunyai nilai 0. Matriks 0 biasa dinotasikan dengan huruf Q. Nah, di sini ada contoh matriks 0 3x3 dan matriks 0 2x2. Terdapat teorema matriks 0 yaitu A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Lalu ada matriks A dikurang 0 sama dengan A. Selanjutnya, matriks A dikurang matriks A sama dengan matriks A ditambah minus matriks A sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada matriks 0 dikalikan dengan A itu menghasilkan 0. Nah, jika CA sama dengan 0, maka salah satunya itu C atau A itu bernilai 0. Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas adalah suatu matriks kuadrat yang elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan pada tempat lain di luar diagonal utama adalah 0. Matriks identitas dinotasikan dengan IN. Berikut ada contoh matriks identitas 2x2 dan matriks identitas 3x3. Untuk menentukan identitas matriks aritmatika, diberikan contoh perkalian matriks A berukuran 2x3 dengan matriks identitas 3x3. Di sini, matriks A dikalikan dengan matriks identitas tadi, maka hasil akhirnya itu adalah A. Nah, jika diuji lagi dengan matriks 2x2, matriks A dikali dengan identitas matriks 2x2, maka sama-sama menghasilkan matriks A tadi. Maka dapat disimpulkan A dikali I 2x2 sama dengan A, dan A dikali I 3x3 itu sama dengan A juga. Inverse matriks merupakan salah satu metode penting sebagai penyelesaian soal-soal matriks dalam matematika. Teorema inverse matriks yaitu jika A matriks persegi dan jika matriks persegi lain yang dapat ditemukan B berukuran sama, sedemikian hingga berlaku matriks A dikali matriks B sama dengan matriks B dikali matriks A sama dengan I, maka A disebut matriks yang dibalik
atau matriks yang mempunyai inverse, dan matriks B disebut inverse matriks A. Sifat inverse matriks yaitu matriks bersifat non-singular atau determinannya tidak nol. Yang kedua, matriks inverse jika ada adalah tunggal. Yang ketiga, inverse dari matriks inverse sendiri adalah matriks itu sendiri. Yang keempat, jika A dan B masing-masing adalah matriks persegi berdimensi n, dan berturut-turut A inverse dan B inverse adalah inverse dari matriks A dan B, maka berlaku hubungan A dikali B inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Yang kelima, jika matriks persegi A berdimensi adalah non-singular, maka berlaku matriks transpose inverse sama dengan matriks A inverse transpose. Selanjutnya ada matriks singular dan non-singular. Jika determinan suatu matriks persegi sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai matriks balikan atau inverse matriks. Dan matriks yang tidak mempunyai inverse matriks disebut matriks singular. Sebaliknya, matriks yang nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut mempunyai inverse atau disebut matriks non-singular. Cara menentukan elemen pada matriks ini adalah dengan metode Sarus. Selanjutnya, penerapan metode Sarus pada matriks 2x2 dan matriks 3x3. Dalam matriks 2x2, metode Sarusnya yaitu dengan cara seandainya ada matriks A dengan elemen baris pertama adalah AB dan elemen baris kedua adalah CD, didapat determinan matriks A adalah AD dikurang BC. Dalam satu matriks bisa saja terdapat 1, 2, atau 3 elemen yang tidak diketahui nilainya. Yang selanjutnya, matriks 3x3. Metode Sarus untuk matriks 3x3 yaitu, misalkan kita mempunyai matriks A dengan elemen baris pertama A, B, C, elemen baris kedua D, E, F, dan elemen baris ketiga G, H, I, maka didapat determinan matriks A adalah A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H dikurang C dikali E dikali G ditambah A dikali F dikali H ditambah B dikali D dikali I. Inverse matriks 2x2. Jika suatu matriks bujur sangkar A dikalikan terhadap inverse-nya yaitu matriks bujur sangkar A inverse, maka menghasilkan matriks I atau matriks identitas. Inverse dari suatu matriks A dengan ukuran 2x2, elemen pada baris pertama adalah AB dan elemen pada baris kedua adalah CD, dinyatakan dalam A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. A inverse sama dengan 1 per AD dikurang BC dikali dengan elemen baris pertama D min B, elemen baris kedua min C A, atau itu disebut juga dengan A join. Selanjutnya, inverse matriks transpose. Kita mempunyai matriks A dengan elemen baris pertama AB dan elemen baris kedua CD. A transpose yaitu elemen baris pertama AC dan elemen baris kedua BD. A transpose inverse kita dapatkan elemen baris pertama D per AD min BC min C per AD min BC, elemen baris kedua min B per AD min BC A per AD min BC. Jadi dapat disimpulkan A transpose inverse sama dengan A inverse ditransposkan. Selanjutnya inverse matriks 3x3. Matriks 3x3 inverse-nya memiliki beberapa tahapan, yaitu dengan menentukan matriks minor, matriks kofaktor, adjoint, dan terakhir baru bisa menghitung inverse-nya. Misalkan kita memiliki matriks A dengan elemen baris pertama A11, A12, A13, elemen baris keduanya yaitu A21, A22, A23, dan elemen baris ketiganya adalah A31, A32, A33. Yang pertama kita menentukan matriks minornya dahulu. Matriks minor sendiri adalah determinan matriks bagian dari matriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen pada baris tertentu.
Matriks minor MIJ adalah matriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J dari matriks A sehingga diperoleh matriks minor berordo 2 seperti persamaan berikut. Nah, di sini terdapat matriks minor MIJ dari matriks A tadi. Yang pertama itu adalah matriks minor baris ke-1, kolom ke-1, didapat determinan A22, A23, A32, A33, begitu selanjutnya sampai matriks minor baris ketiga, kolom ketiga. Selanjutnya adalah menentukan kofaktor. Kofaktor baris ke I dan kolom ke J disimbolkan dengan CIJ dapat ditentukan dengan rumus seperti yang terlihat pada tabel berikut. Rumus kofaktor IJ sama dengan negatif 1 pangkat I ditambah J dikali dengan determinan matriks minor IJ. Nah, di situ terdapat kofaktor baris ke-1, kolom ke-1 sampai dengan kofaktor baris ketiga, kolom ke-3. Langkah selanjutnya adalah menentukan adjoin. Secara umum, sebuah matriks memiliki adjoin seperti yang ditunjukkan pada matriks di bawah ini. Adjoin itu disusun dari kofaktor tadi, sehingga adjoin dari matriks A kita dapatkan seperti persamaan di bawah ini. Matriks A, elemen baris pertamanya C11, C12, C13, elemen baris keduanya C21, C22, C23, dan elemen baris ketiganya yaitu C31, C32, dan C33. Nah, yang terakhir, menentukan inverse dari matriksnya. Bagian terakhirnya ini merupakan akhir dari proses mencari inverse matriks dengan ordo 3. Matriks minor, kofaktor, dan adjoin yang telah kita bahas di atas berguna untuk menentukan nilai inverse dari suatu matriks dengan ordo di atas 3 atau lebih. Secara umum, cara menentukan inverse matriks dapat diperoleh melalui persamaan A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Matriks non-bujur sangkar. Dalam menentukan determinan matriks non-bujur sangkar dapat dilakukan melalui berbagai metode. Pada determinan matriks non-bujur sangkar akan diselesaikan dengan menggunakan metode radik dengan definisi sebagai berikut. Jika A sama dengan AIJ berordo M kali N dengan M lebih kecil dari N, determinan A dapat diperoleh dengan persamaan di bawah ini. Dari persamaan di bawah ini diperoleh di mana J1, J2, Jm anggota M, R sama dengan 1 tambah 2 tambah seterusnya tambah M, dan S sama dengan J1, J2 seterusnya Jm. Jika M lebih besar dari N, kita definisikan determinan A sama dengan 0. Teorema inverse matriks non-bujur sangkar yaitu jika suatu matriks A berordo M kali N dengan M lebih kecil dari sama dengan N, maka jika A sama dengan A1, A2 seterusnya AN, maka determinan A sama dengan A1 kurang A2 ditambah seterusnya ditambah min 1 pangkat 1 tambah N dikali AN. Jika suatu matriks baris A dikalikan oleh lambda, maka determinan yang diperoleh pada matriks baru adalah lambda determinan A. Selanjutnya, jika matriks A mempunyai dua baris yang identik, maka determinan A sama dengan 0. Inverse matriks non-bujur sangkar. Fungsi determinan yang diberikan oleh definisi dapat pula menentukan inverse dari matriks non-bujur sangkar. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan kesesuaian syarat yang diperoleh pada inverse matriks tergeneralisir di atas. Berikut definisi yang mengaitkan antara determinan dengan inverse matriks non-bujur sangkar. Untuk A berordo M kali N dengan M lebih kecil dari sama dengan N, inverse tergeneralisir A inverse EP dari matriks A di mana entry-entrynya ditentukan oleh persamaan berikut. A inverse sama dengan AIJ per determinan A tidak boleh sama dengan 0. Di mana rank A lebih besar dari sama dengan P, lebih besar dari sama dengan 1, lebih kecil dari sama dengan min M, N adalah bilangan bulat terbesar. Elemen-elemen pada AIJ didefinisikan sebagai persamaan berikut. Dapat dilihat dari persamaan berikut. Nah,
Nah, AIJ di atas merupakan adjoin dari matriks AIJ dengan I lebih besar dari sama dengan 1 dan lebih kecil dari sama dengan N, dan J lebih besar dari sama dengan 1, lebih kecil dari sama dengan M. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu penerapan metode Sarus pada matriks 2x2. Tentukan P agar nilai matriks A tidak mempunyai inverse. A sama dengan elemen baris pertamanya yaitu P-4, elemen baris keduanya yaitu 3, 2. Penyelesaiannya, kita mencari determinan A. Di sini determinan A sama dengan 0, maka didapat AD dikurang BC. Di sini dapat P dikali 2 dikurang min 4 dikali 3 sama dengan 0, 2P dikurang min 12 sama dengan 0, 2P sama dengan min 12, maka didapat nilai P adalah min 6. Selanjutnya, contoh soal metode Sarus pada matriks 3x3. Kita mempunyai matriks A dengan elemen baris pertama 5, 2, negatif 3, elemen baris kedua negatif 10, 4, 7, elemen baris ketiga negatif 5, T, 2. Penyelesaiannya, seperti yang tadi, determinan A itu sama dengan 0, maka kita dapat 5 kali 4 kali 2 ditambah 2 kali 7 kali negatif 5 ditambah negatif 3 dikali negatif 10 dikali T dikurangi dengan negatif 3 dikali 4 dikali negatif 5 ditambah 5 dikali 7 dikali T ditambah 2 dikali 10 negatif 10 dikali 2 sama dengan 0. Kita peroleh 40 ditambah dengan negatif 70 ditambah dengan 30 T dikurang dengan 60 ditambah 35 T ditambah negatif 40 sama dengan 0. Selanjutnya didapat negatif 30 dikurang 20 ditambah 30T dikurang 35T sama dengan 0. Negatif 5T dikurang 50 sama dengan 0. Didapat T sama dengan negatif 10. Selanjutnya, contoh soal inverse matriks 2x2. Tentukan inverse matriks A dengan elemen baris pertama 1, 3 dan elemen baris kedua 7, 5 dan tentukan A transpose inverse. Penyelesaian, inverse dari matriks A adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Adjoin A di sini adalah elemen baris pertamanya 5, negatif 3 dan elemen baris keduanya negatif 7, 1. Diperoleh inverse matriks A sama dengan 1 per 21 dikalikan dengan adjoin A. Inverse matriks A sama dengan 1 per 15 dikali dengan adjoin A, yaitu elemen baris pertama 5, negatif 3, elemen baris kedua negatif 7, 1. Diperoleh inverse dari matriks A adalah elemen baris pertama 1 per 3, negatif 1 per 5, elemen kedua negatif 7 per 15, 1 per 15. Selanjutnya, A transpose inverse yaitu diperoleh elemen baris pertama adalah 1 per 3, negatif 7 per 5, dan elemen baris kedua adalah negatif 1 per 15 dan 1 per 15. Selanjutnya adalah inverse matriks 3x3. Tentukan inverse dari matriks B dengan elemen baris pertama 1, 2, 1, elemen baris kedua 3, 3, 1, elemen baris ketiga 2, 1, 2. Penyelesaiannya, determinan dari matriks B itu kita cari dahulu, yaitu 1 kali 3 kali 2 ditambah 2 kali 1 kali 2 ditambah 1 kali 3 kali 1 dikurang dengan 2 kali 3 kali 1 dikurang 1 kali 1 kali 1 dikurang 2 kali 3 kali 2. Kita peroleh 6 tambah 4 tambah 3 kurang 6 kurang 1 kurang 12 sama dengan negatif 6. Diperoleh determinan matriks B itu min 6. Selanjutnya itu menentukan kofaktor. Nah, seperti yang kita ketahui, kofaktor di sini kita harus cari satu persatu mulai dari B baris 1 kolom 1 sampai dengan B baris 3 kolom 3 seperti yang ada di tampilan. Selanjutnya adalah
kita harus mencari adjoint-nya. Adjoint sini kita peroleh dari kofaktor tadi, jadi diperoleh adjoint dari matriks B itu adalah elemen baris pertamanya 5, negatif 3, negatif 1, elemen baris keduanya negatif 4, 0, 2, dan elemen baris ketiganya adalah negatif 3, 3, dan 3. Selanjutnya kita dapat menentukan inverse matriks B. Diperoleh B inverse sama dengan 1 per negatif 6 dikali dengan adjoint B. Adjoint B tadi yang kita dapatkan elemen baris pertamanya 5, negatif 3, negatif 1, elemen baris keduanya negatif 4, 0, 2, elemen baris ketiganya negatif 3, 3, negatif 3. Jadi diperoleh inverse matriks B sama dengan elemen baris pertamanya yaitu 5 per negatif 6, 1 per 2, 1 per 6, elemen baris keduanya 2 per 3, 0, negatif 1 per 3, dan elemen baris ketiganya 1 per 2, negatif 1 per 2, dan 1 per 2. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami ucapkan maaf dan terima kasih karena sudah menonton video yang sudah kami paparkan.